Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tobat Nakal Official. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang ilmu terawangan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mempunyai ilmu terawangan. Sampai pada akhirnya, senjata andalannya menjadi loyo akibat terlalu sering melihat dalaman wanita cantik. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Namaku Slamet. Aku seorang pemuda di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada awalnya, aku hanya ingin mencoba atau membayangkan betapa asiknya bisa punya ilmu tembus pandang meskipun dalam jarak jauh dan bisa menyaksikan langsung tanpa penghalang apapun. Tentu saja Anda dapat bayangkan betapa nikmatnya bisa melihat lekuk tubuh seseorang wanita. Di depan mata bisa kelihatan dalamannya. Pasti sebuah pemandangan yang benar-benar langka dan tiada bandingannya. Dan yang memiliki ilmu terawangan di desaku adalah orang tua bernama Mbah Warso yang telah berumur 75 tahun. Karena memiliki ilmu terawangan, Mbah Warso semakin dijauhi oleh para wanita. Kabar yang beredar, mereka tidak berani datang ke tempat Mbah Warso karena malu tubuhnya bisa dilihat secara jelas oleh paranormal itu. Meskipun wanita itu mengenakan pakaian lengkap sekalipun. Nasib baik rupanya berpihak kepadaku. Dari beberapa orang yang ingin berguru ilmu kepada Mbah Warso, tetapi selalu ditolak secara halus dengannya. Tapi berbeda denganku yang seolah begitu mudah diterima menjadi muridnya. Kata orang, mungkin akibat garis tanganku yang menakdirkan diriku mampu menerima ilmu terawangan dari Mbah Warso. Singkat cerita, pada tahun 1999, aku sudah berguru kepada Mbah Warso dan sudah berhasil menguasai ilmu terawangan tersebut. Dan ternyata ritualnya tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya dengan puasa pati geni beberapa hari, ditambah lelahku lainnya, kini keinginanku sudah tercapai. Aku kini mulai mempraktekkan ilmu terawangan tersebut. Meski terhalang tembok tebal, benar-benar gila betapa mulusnya tubuh perawan desa di kampungku. Dari Sidian, Sari, Hilda, dan lain-lain. Padahal sejak dulu, aku mau mengintip mereka waktu mandi saja susahnya minta ampun. Takut kepergok warga kampung. Sejak memiliki ilmu terawangan itu, kini aku mempunyai hobi baru. Setiap hari selalu menjajal ilmu itu. Bahkan hampir seluruh wanita di kampungku sudah pernah kulihat tubuhnya. Termasuk istri kepala desa yang terkenal cantik, seksi, dan bahenol. Sudah puas aku memandanginya. Tak puas hanya memandangi tubuh seluruh gadis-gadis kampungku. Kini aku mengembangkan bakat ilmu terawanganku ke kota. Setiap memasuki terminal bus, aku selalu saja merapalkan ilmu terawanganku. Sehingga mereka kaum wanita yang ada di sekitarku seolah tak mengenakan pakaian selembar pun. Luar biasa enak, terasa hidup di alam lain saja. Akibat dari ilmu terawangan tersebut, aku sering melintas kosan, hotel, penginapan untuk melihat langsung secara live di balik tembok apa saja yang diperbuat pasangan di balik tembok itu. Tak perlu sinar X buatan negara USA yang harganya miliaran rupiah. Aku tak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Hanya bermodal konsentrasi dan sedikit waktu untuk merapal mantra, maka aku sudah bisa menikmati dengan leluasa apapun di balik pakaian seseorang. Termasuk untuk mengukur besar kecil, kencang keras, kendur milik wanita. Aku sudah hafal benar barang-barang mereka. Namun ada dampak yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Padahal dampak itu sangat amat fatal bagi diriku. Guruku Mbah Warso juga tak pernah memberitahukan sebelumnya. Ternyata sejak aku menguasai ilmu terawangan pemberian Mbah Warso, senjata andalanku tak pernah lagi berdiri tegak.
Padahal secara nyata, pancingan yang diberikan mataku sudah benar-benar maksimal. Apapun yang aku inginkan bisa terlihat dengan jelas. Dan anehnya, meskipun aku sanggup melihat sesuatu yang tersembunyi di balik pakaian para wanita, aku tidak pernah bernafsu atau terangsang. Semua terasa biasa saja, tak ada yang istimewa. Aku kini sangat menyesal. Sudah terlambat untuk mengetahuinya. Ketika mataku sudah puas dengan melihat segala macam bentuk wanita yang aku inginkan, dan aku berpikir untuk menikah, mempunyai seorang istri dan hidup normal, saat itu diriku baru mengetahui, ternyata senjataku tak berfungsi lagi. Beberapa kali aku mencoba untuk mereparasi ke beberapa tukang obat kuat, namun belum juga membuahkan hasil. Bahkan saking emosinya, aku mendatangi toko khusus lemah sawat India obat kuat di Jakarta. Namun hasilnya sia-sia. Padahal si pengobatnya adalah seorang wanita India asli yang sangat cantik, seksi, bahenol, dan berpakaian minim. Sebagai lelaki lemah sahwat, pasti akan langsung bergairah melihat kemelekan tubuh wanita India itu tanpa harus menyentuhnya. Tetapi aku sungguh lain. Disentuh oleh wanita India cantik itu, tidak juga mau bergerak senjataku. Aku pun mulai panik setengah mati. Maka dari itu, aku mendatangi guruku Mbah Warso, lalu menyampaikan segala keluhanku. Aku berpikir, pastilah Mbah Warso tahu penawarnya, karena guruku juga yang memberikan ilmu kepadaku. Namun apa yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Guruku malah tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Hai selamat, bukan kamu saja yang merasakan hal itu. Aku sendiri juga sangat menyesal." Detik itu juga darah mudaku terasa mendidih. Tanpa terkendali, aku menarik kerah baju Mbah Warso, dan aku memberikan bogon mentah dan pukulan ke bibir Mbah Warso. Lelaki tua itu terjatuh ke tanah sambil meminta ampun. Tetapi aku merasa kasihan juga kepada Mbah Warso, dan tak kuasa dengan batinku sendiri, kutinggalkan Mbah Warso sendirian. Tak lupa aku meminta maaf kepada guruku atas kekasaranku. Namun tetap dengan jawaban semula, guruku belum tahu penangkalnya. Bahkan guruku mengaku dirinya sendiri juga sebenarnya ingin memiliki senjata normal, layaknya seorang lelaki. Setelah itu, setiap menjelang tidur malam, aku selalu merenungi setiap dosa-dosa yang telah aku perbuat. Bukankah mengamalkan ilmu semacam itu dilarang oleh agama? Karena bisa mempermalukan banyak orang dan merugikan privasi orang lain. Kenapa aku melakukan semua ini? Bukankah salah guruku kalau aku sekarang dihukum oleh Tuhanku? Selesai merenungi untuk beberapa lama, aku mulai menemukan jalan keluarnya. Aku semakin rajin berpuasa Senin Kamis, lalu rutin membaca kalimat syahadat setiap usai sholat. Sementara mantra ilmu terawangan kusingkirkan jauh-jauh, tak pernah lagi kuamalkan. Dan beberapa pantangan malah kusengaja aku langgar untuk merontokkan ilmu terawangan tersebut. Rupanya usahaku tidak sia-sia. Beberapa kali aku merasakan aliran hangat merambat dari pusar menuju alat vitalku, dan aku optimis untuk bisa hidup normal seperti sedia kala lagi. Namun semuanya tetap kuserahkan pada Yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengampun. Singkat cerita, sekarang aku sudah sembuh seperti sedia kala dan mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.